Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Hadratul kiram, Imam Masjid Al-Hidayah, Bapak DKM, pengurus keluarga besar Masjid Al-Hidayah, juga panitia pembangunan Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua pada subuh ini dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat, rahmat, berkah, ampunan Allah dan ridho Allah. Kita mau wafat dalam husnul khotimah. Hadirin kaum muslimin, berbicara tentang maulid, ini ada dua versi ya di pemahaman kalangan kita memperingati maulid Nabi ini. Ada yang menceritakan bagaimana dari mulai lahir Nabi dalam kitab Berjanji, dalam kitab ada 3 berjanji ya, ada 3 dalam kitab Berjanji itu. Bagaimana dari mulai Nabi sampai perjuangan, sampai dilahirkan, sampai umur 8 tahun, 12 tahun, sampai 25 tahun, sampai menikah, sampai mendapatkan wahyu, sampai dakwah ke negeri Thaif, sampai Isra Mi'raj. Itu ada di dalam kitab khusus, kitab Berjanji. Itu suka dibaca sama kita. Tapi ada orang yang hanya dibaca saja tapi tidak peduli apa artinya itu. Bagi orang Arab itu banyak menangis baca Berjanji itu. Kenapa? Itu perkumpulan daripada ulama Raja Muzaffar yang panglimanya waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi ya. Umat Islam pada waktu itu sudah terlena dengan dunia, sehingga sholat berjamaah kosong, gitu kan. Silaturahmi juga tidak ada, pengajian semacam ini tidak ada. Maka seorang raja punya inisiatif mengumpulkan ulama supaya berpikir bagaimana umat Islam supaya kembali lagi kepada perjuangan Islam, melaksanakan syariat Islam. Itu 40 hari Pak, ulama dikumpulkan, berdiskusi bagaimana umat Islam ini supaya kembali lagi gitu, supaya mencintai ajarannya, supaya penuh lagi masjid, supaya mencintai lagi Al-Quran, supaya mencintai lagi ulama. Itu 40 hari, sampai memerlukan biaya miliaran rupiah itu, karena dibiayai itu. Kumpul hasil 40 hari itu, lahirlah kitab Berjanji gitu. Kemudian Syaraful Anam gitu kan, ada yang Nasar gitu. Nah, sehingga disebarkan itu Berjanji Syaraful Anam, bagi orang Arab itu nangis bacaannya. Nangis bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Diancam pembunuhan itu, Nabi Muhammad itu bukan jadi nabi. Waktu usia 8 tahun pun sudah direncanakan oleh mata-mata Yahudi untuk dibunuh. Karena orang Yahudi tahu bahwa pada tahun ini akan lahir seorang nabi. Gitu kan, akan dilahirkan seorang nabi. Akhirnya ketika Abu Thalib membawa ke negeri Syam untuk berdagang, maka ada seorang pendeta lihat kaget. Ada seseorang yang duduk di bawahan pohon itu. Wah, ini dalam kitab Taurat ini ini calon nabi ini. Pas dibuka, banyak pundaknya
itu sesuai data, informasi dalam kitab Taurat bahwa ini Nabi akhir zaman. Maka pendeta itu mengatakan, wahai Abu Thalib, tolong kembalikan. Suruh pulang lagi. Ini bahaya sekarang. Yahudi sudah tahu. Sudah lahir Nabi Muhammad. Cuman mereka nggak suka Yahudi itu bukan keturunan Ishak. Pengennya keturunan Ishak. Bukan keturunan Ismail. Itu marahnya itu. Maka pulanglah lagi. Sampai diceritakan itu dalam kitab berjanji. Itu besar. Cuman menjadikan sudah tradisi di negeri, di kampung-kampung itu dibaca berjanji terus. Nggak tahu artinya. Gitu, sampai lagam-lagamnya juga beda-beda ya. Nah, tapi bagi orang Arab itu kita berjanji itu, orang Palestina terutama sangat membangkitkan. Sehingga ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang salib, itu luar biasa semangatnya. Kenapa? Karena di dalam kita berjanji Nabi perang Badar, sahabat banyak yang gugur, kemudian perang Uhud gitu kan, juga Hamzah gugur, itu disebutkan di dalam kita berjanji dalam Surahul An'am gitu. Sehingga setelah membaca kita berjanji ini, ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin perang untuk menghadapi kaum salib, wah luar biasa semangatnya. Kenapa? Termotivasi dengan sejarah yang dibacakan, yang dikumpulkan oleh para ulama gitu. Cuman kalau kita mah berjanjinya dibaca gitu kan, kemudian seperti tradisional aja gitu, enggak tahu artinya, tadabur. Seperti orang yang baca Al-Quran, hatam, tapi tidak tertarik dengan maknanya. Maka Siti Aisyah mengejutkan kata-katanya. Siti Aisyah, aku lebih suka mentadabur surat Jaljalah daripada orang khatam setiap waktu Al-Quran, setiap hari. Maka kalau seandainya sekarang umat Islam ada khusus menerangkan tentang isi berjanji, ceritanya lain. Umat Islam akan bangkit semangat mau berkorban tenaga waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi pengaruh berjanji di zaman dahulu dengan sekarang lain. Kalau pengaruh dahulu dibacakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi oleh para ulama, mereka semangat kembali untuk untuk membela agama Allah. Baik harta, tenaga, pikiran, akhirnya pertempuran yang dipimpin oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh berjanji di zaman dahulu gitu. Nah, hadirin kaum muslimin, saya ditugaskan tidak akan menyampaikan bagaimana lahirnya Nabi gitu kan. Tahun gajah sudah pada tahu semua ya. Lahirnya Nabi itu dalam kita berjanji dalam keadaan suci, tidak ada baliknya, tidak ada darahnya. Nabi. Di dalam kita berjanji Nabi Muhammad SAW dalam waktu pas lahir ke buminya itu dalam keadaan sujud sampai telunjuknya. Itu ada dalam kita berjanji. Dan di dalam rumah Siti Aminah itu penuh dengan cahaya. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW, seluruh sesembahan yang ada di dunia hancur. Termasuk berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu tumbang hancur. Termasuk yang ada di penyembah berhala itu di mana? Di Iran itu penyembah berhala, penyembah api padam. Padahal udah ribuan tahun gak pernah padam. Tapi ketika lahir Nabi padam. Itu dalam kitab berjanji ada. Nah, jadi hari kaum muslimin, kita akan membawa misi kenabian ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ayat 8 Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bedanya nabi dulu dengan nabi kita beda. Kalau nabi dulu ini pengertian, aku tidak mengutus engkau kepada engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam semesta. Jadi ternyata para mufasir ini jauh itu banyak perbedaan, pendapatnya banyak. Ulama Jalalain, Fahrul Razi, banyak yang menerjemahkan, termasuk sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Itu penafsiran rahmatan lil alamin itu banyak sekali. Di antaranya di kaum muslimin dulu zaman Nabi Nuh, kalau kaumnya menentang langsung kes oleh Allah Subhanahu wa taala diazab. Gitu kan. Dan minta Nabi Nuh itu minta sama Allah, ya Allah, saya dakwah setiap hari, setiap malam, mintakan ampun. Bukannya dia mendengar, malah tutup telinga, tutup muka. Berapa dakwah Nabi Nuh? Kaum Nabi Nuh 950 tahun. Menurut riwayat umurnya 1000, tapi dari mulai misinya dari 50 tahun baru jadi Nabi dan Rasul. Coba bayangkan, saking enggak kuatnya Nabi sudah 950 tahun baru nggak doa, ya Allah, udah aja lah, hilangkan aja kaum ini yang tidak ikut dengan dakwah kami, ya Allah. Karena mereka kalau dihidupkan tidak akan melahirkan kecuali generasi-generasi kafir. Sampai ngomong begitu sama Allah. Tapi Allah nguji juga. Dikasih tempo 150 tahun, suruh bikin apa? Nanam jati. Nanam jati, udah beres nanam jati, baru bikin perahu. Siapa instruksinya? Dari malaikat Jibril. Jadi perahu itu arsiteknya malaikat Jibril. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat katanya ke perahu Nabi Nuh sudah ketemu sekarang. Betul apa enggak nih? Tahu tuh. Dan ternyata di dalam yang lebih ajib lagi, di dalam perahu Nabi Nuh ada nama Nabi Muhammad. Seru lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan melalui banjir. Gitu. Di situ yang ikut hanya orang beriman, 83 orang. Jadi generasi orang kafir itu sudah dikikis habiskan dari mulai zaman Nabi Nuh. Yang ikut perahu itu, yang ikut kapal Nabi Nuh, semuanya orang beriman pada Allah. Sudah direformasi sama Allah. Tapi bagaimana akhir hari ini, termasuk Kikan'an, anaknya itu tidak beriman kepada Allah. Minta sama Allah, dihancurkan. Gitu. Kaum Ad, kaum Adam, kaum Samud, wih gawat itu. Bahaya itu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, semuanya ditumbangkan, kes. Gitu. Sedangkan umat baginda Rasulullah SAW itu tidak seperti kaum dulu, ditangguhkan. Paling juga bencana, dan kalau bencana itu yang mati kan orang-orang beriman juga ikut mati, itu kena juga azabnya. Itu hadirin kaum muslim. Beda. Ini ada pengertian ulama semacam itu. Jadi Nabi berdoa kepada Allah, jangan tangguhkan daripada azab, jangan diazab seperti kaum-kaum terdahulu. Ini pengertian daripada rahmat, kasih sayang seluruh alam. Jadi yang mengatakan rahmatan lil alamin, ada yang menafsirkan, ada seorang ulama, lil alamin itu lil mukminin. Itu tapi penafsiran yang minoritas. Tapi pun mufassir rahmatan lil alamin itu bukan kepada orang beriman saja, penyebar kasih sayang Nabi Muhammad itu lil alamin ke seluruh alam, bahkan orang kafir pun menurut seorang mufassir mendapatkan rahmat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi rahmatan lil alamin itu ada mengatakan bahwa seperti mata air. Orang beriman mengatakan, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Muhammad SAW. Sedangkan orang kafir tidak mengakui bahwa itu sebagai rahmat. Tidak mengakui kepada kerasulan Muhammad. Gitu. Tapi dia menikmati air itu. Apalagi ada hadis begini. Walaupun ada yang mendoibkan laulaka ma khalaqtul aflak. Itu ada hadis. Walaupun ada seorang muhadis mengatakan itu tidak sahih katanya. Tanpamu Muhammad, tanpa aku menciptakan engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini ada yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Jadi Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah itu mempunyai sifat, ada sifat Allah yang diberikan kepada Nabi. Yang saya tahu ada 2. Yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad yakin di atas akhlak yang agung. Coba. Padahal kalimat agung ini, Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Al-azim itu sifat Allah. Dan ketika Allah memuji kepada baginda Nabi dengan jelas dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rohim. Dan Allah mengatakan kalimat Rohim ditempelkan kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum, gitu kan. Kemudian ma'anitum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sifat rauf, sifat rohim diberikan hadiah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak dikasih sama nabi-nabi yang lain, enggak. Maka Nabi mempunyai rahmat. Kemudian sifat-sifat rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau seandainya engkau Muhammad tidak ada rahmat di dalam dirimu, tidak ada rahmat Allah di dalam, fabima rahmatin, dengan rahmat Allah engkau berbicara kaulan layinan, perkataan yang bisa meluluhkan hati. Jadi dakwah Nabi Musa dengan Nabi Harun itu tugasnya wa kullahuma kaulan karim wa kullahuma kaulan layyina, dengan lemah lembut. Kalimat yang melemahkan hati, yang melembutkan hati. Subhanallah. Itu dengan rahmat Allah. Maka hadirin kaum muslimin, pembukaan undang-undang apa? 45 yang dengan rahmat Allah itu undang-undang apa? Undang-undang 45 kan? Undang-undang dasar. Itu cakep itu. Orang pinter. Kalau nggak ada orang pinter, nggak ada pembukaan itu. Dengan kalimat, dengan rahmat Allah. Bukan dengan kalimat apa itu? Bukan dengan kalimat dengan perjuangan darah, nggak ada ya, dengan pertumpahan darah, dengan mengorbankan nyawa, mengorbankan tenaga dan nyawa, itu tidak, tapi dengan rahmat Allah. Dasar nggak coba? Bahkan para sahabat pun pernah kaget. Kaget apa? Kata Nabi, innakum lan tadkhulu jannata bi'amalikum. Hai sahabat-sahabatku, kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian. Kaget kita dengar itu. Sedangkan para sahabat, sudah maksimal ibadah. Sholat tahajudnya kuat, wabil ashari hum yastaghfirun. Korban di perang Badar, perang Uhud, subhanallah. Ada yang puasa, ada yang mengorbankan harta. Tapi ketika para sahabat mendengarkan kalimat ini sangat mengejutkan, Pak. Kalian tidak akan masuk surga dengan asbab amal kalian. Langsung sahabat interupsi. Wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul saya juga dengan rahmat Allah. Cuman kalau dijabarkan, bagaimana kita supaya mendapatkan rahmat Allah? Nah itu maksudnya. Kan pertanyaan dari bapak-bapak begitu, bagaimana, di mana ada rahmat Allah? Ada dalam salat berjamaah, itu rahmat Allah datang. Makan berjamaah, rahmat Allah datang. Pengajian semacam ini, rahmat Allah datang. Bahkan keistimewaannya kalau kita habis sholat, kemudian kita membacakan 1 ayat 2 ayat, itu subhanallah. Lebih daripada 100 rakaat.
dengerin Quran aja, taklim Quran habis sholat, itu lebih dahsyat pahalanya daripada 100 rakaat sunat. Makanya ada orang-orang pinter, orang-orang alim tahu tuh, kalau masuk surga, kalau masuk masjid ada dengar taklim Quran, dia nggak sholat sunat, duduk, ya kiparat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena mendengarkan taklim Quran lebih baik daripada sholat sunat. Paham? Jadi kalau orang paham agama itu, kalau lagi baca Al-Quran, baca hadis, nggak tahiyatul masjid, nggak, langsung duduk. Kenapa? Dia berdasarkan hadis, mendengarkan firman Allah, itu lebih dahsyat daripada sholat 100 rakaat. Paham ya? Nah, kita kembali kepada rahmat Allah. Nah, di mana lagi rahmat Allah? Dalam sholat tahajud. Di mana lagi? Sholat berjamaah, makan sesuai dengan sunnah Nabi. Musyawarah agama, ketika bapak-bapak kumpul bermusyawarah, memikirkan bagaimana ini masjid supaya lebih hebat, lebih kuat, lebih lebar. Dari mana dananya? Itu datang lagi, rahmat Allah datang. Begitu. Kita sedang bercumbu rayu dengan istri dengan karena Allah, rahmat Allah datang. Mencari rizki yang halal, nawaitu bismillahi tawakkaltu Allah, rahmat Allah datang. Nah, dengan rahmat. Cuman rahmat Allah itu datangnya daripada amal. Itu paham ya? Paham barangkali itu ya? Rahmat Allah. Karena kalau kita jual beli dengan amal, dengan surga, nggak seimbang dong. Kita punya umur 60 tahun, mau ditukar sama surga untuk selama-lamanya. Nggak nyambung kan? Kita punya umur 60 tahun, pakai makan, pakai tidur, pakai poho, lupa sama Allah gitu, pakai maksiat. Ketika wafat dalam husnul khotimah, masuk surga. Sedangkan 1 hari di akhirat saja 1000 tahun di alam dunia. Coba bayangin sok Pak. Masehi itu, tahun Masehi berapa? 2000 berapa sekarang? 2022 kan? Itu kalau diharikan akhirat baru today. You know today? Baru 2 hari. Jadi zaman Nabi Isa sekarang baru 2 hari. Tapi hitungan dunia 2022. Sedangkan hitungan akhirat 2 hari lebih sedikit. Masya Allah. Makanya gak seimbang. Kalau ngitung waktu kita ibadah sama Allah, gak seimbang. Maka kita itu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menandakan menaruh rahmat kepada hambanya, umat Rasul, ketika dia punya modal. Harus punya modal juga. Modalnya apa? Iman. Iman, amal soleh, baru rahmat Allah datang. Itu pengertian rahmat ya. Kemudian hari kaum muslimin, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memang namanya rahmat juga, ar-rahmah. Dalam kitab Asmaul Nabi itu ada 201 Pak. Kalau Asmaul Husna yang perlu kita tahu ya, yang harus dihafal itu 99. Tapi Bapak barangkali ada yang tahu, ada yang belum tahu. Berapa nama Nabi? 201. Berapa? Namanya 201. Untuk lebih lanjut, kami kasih alamat dalam kitab Dalailul Khairat. Bisa di-download. Dalailul Khairat ada di-download, bisa masuk. Di situ ada nama Nabi. 201. Yang kita tahu Muhammad, Ahmad, Ahyadun, Toha, Yasin, Nurun, Dzurrahmah. Nama-namanya Sohibul Wasilah, Sohibul Syafa'ah, Khotibul Uman, Iklilun, Muqaddasun, Ruhul Kisti, Ruhul Kisti. Itu nama-nama Nabi itu. Nah, jadi adin kaum muslimin, jadi ternyata beda nama hadiah atau pangkat yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain itu beda. Kalau dulu Nabi setiap maksiat sikat, habis. Tapi Nabi, ya Allah, tangguhkan umatku jangan sampai seperti orang dahulu. Subhanallah.
Ini pengertian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah. Tapi ada juga orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, Islam. Padahal Nabi yang rahmatan lil alamin. Bahkan ada satu kitab, kalau orang bilang itu Siratun Nabawiyah, sejarah Nabi, tapi ini kitabnya rahmatan lil alamin, nggak taunya Siratun Nabi, sejarah Nabi. Subhanallah. Ada lagi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, ketika dakwah Nabi banyak memberikan kabar gembira daripada kabar yang menakutkan. Coba lihat dalam Al-Quran. Ya Bashir, ya Nadhir. Nabi itu Al-Bashir, pembawa kabar gembira. Itu dalam Al-Quran itu kabar gembira, baru kabar neraka gitu. Kabar surga, baru neraka. Itu juga termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi tidak bikin takut kalau menceritakan akhirat itu, bikin gembira, bikin semangat gitu. Saking semangatnya cinta dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah lupa dengan dirinya. Sanggup mengorbankan bahkan nyawanya. Kenapa? Karena daripada gembira. Timbulnya daripada gembira. Subhanallah. Jadi adik kaum muslimin, kita harus bangga punya junjungan kita yang punya predikat rahmatan lil alamin. Nama Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Subhanallah. Bahkan hadirin kaum muslimin, yang lebih dahsyat lagi, dalam kitab Tafsir Al-Maraghi dijelaskan, syafaati li ahlil kabair. Masya Allah. Ini dari rahmat juga ini. Sahibus syafa'ah. Nabi dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, juga nanti yang paling mendebarkan, yang paling mengagumkan di seluruh dunia, nanti ketika Nabi bertengker sebagai pahlawan pengacara akhirat, membela umatnya. Nabi mengatakan syafaati li ahli kabair. Itu dalam tafsir Al-Maraghi jilid ke-1 ada. Syafaatku, pembelaanku kepada umat-umatku yang mempunyai dosa-dosa besar. Jadi sudah diumumkan sama Nabi bahwa umat Nabi yang punya dosa besar itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Asal bawa iman. Kalau nggak bawa iman nggak jadi. Syaratnya bawa iman. Dan banyak orang beriman masih punya kasus udah dicabut, udah pindah ke kubur, padahal urusan belum beres, gitu kan? Nah ini yang akan dibela sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kata Nabi dalam kitab Qurtubi, itu paling sulit membela orang yang dosa kepada orang tua. Dia bawa iman tapi punya dosa sama, itu paling berat. Dan orang beriman, orang yang bahkan ada orang beriman mendapatkan SK syafaat dari Nabi. Abu Bakar punya Yasmau. Kemudian orang ba'duhum li ba'din, orang beriman sama orang beriman saling berikan syafaat. Ada orang yang paling menarik ini, saya orang yang hafiz Quran itu. Pernah saya dengar Allahumma sholli ala Muhammad, dari ulama dari Turki. Ada seorang hafiz Quran, dia sudah masuk surga. Waktu di dunianya pernah disumbang makanan, minuman sama orang. Tapi orang itu nasibnya di akhirat kurang baik, banyak dosanya gitu. Tapi dia punya catatan pernah memberikan sumbangan kepada orang-orang penghafal Quran. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rob, saya punya sahabat kok nggak ada di surga. Dia orang baik waktu di dunia ini. Kenapa? Dia pernah menyumbangkan makanan, minuman, menolong saya waktu di dunia. Kata Allah, kamu penghafal Quran dapat kebebasan. Silakan cari sama kamu. Dicari sama orang penghafal Quran. Orang itu ada ke neraka, diberi syafaat oleh yang penghafal Al-Quran. Itu. Jadi kembali kepada Rasulullah SAW, bukannya di dunia saja, di akhirat
Nabi memberikan syafaat. Pertama-tama, ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada, Bukhari ada, dalam Muslim juga ada tentang syafaat Kangjeng Nabi, subhanallah. Ternyata nanti di alam mahsyar ini 50.000 tahun, Pak. Berapa? 50.000 tahun. Itu semua manusia mencari Nabi Adam. Disangkanya Nabi Adam sudah punya SK syafaat. Adam, ini kami manusia datang pada kamu. Ini awas, Sahih Bukhari ada ya. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Datang kepada Ibrahim. Ibrahim, ini panas, alam masalah ini panas. Bagaimana kamu kan kekasih Allah? Itu Nabi Ibrahim jawabnya, nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Aku juga nggak tahu nasibku. Tahu selamat tahu enggak? Coba bayangin. Hari paling dahsyat. Nabi Ibrahim juga nggak punya jaminan selamat pada waktu itu. Diminta syafaat sama kaumnya, umat manusia. Nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Nah, maka kalimat nafsi-nafsi ini bukan hari ini. Nanti hari di akhirat, Nabi Ibrahim nafsi-nafsi. Sekarang kalau nafsi-nafsi bahaya. Nafsi-nafsi itu EGP. Emangnya gue pikirin gitu. Kalau kiai EGP bahaya ini. Orang kaya dibiarkan ke koretannya. Tahu koret? Koret tahu? Bahil, koret. Aduh, koretnya pelit. Dibiarkan. Wah, itu EGP. Kasih tahu, Pak, ini amanat harta ini. Coba ini masjid selesaikan. Akan ditanya, itu namanya baru orangnya punya kasih sayang kepada orang kaya. Kasih sayang di akhirat nanti dia kalau disiksa, kalau kasih tahu dengan lemah lembut. Nafsi-nafsi itu nanti bukan hari ini. Ini kan hebat, luar biasa al-hidayah. Subhanallah. Bukan ngeletikan masjid tapi ngegedean. Tapi di kampung saya ada musola gede. Dikecilin, Pak. Aduh, pusing. Tapi kasusnya ini memang lucu di kampung saya itu, Pak. Tapi di sini nggak ada, di kampung kita nggak ada. Di kampung kami ini, keluarga kami ada dua jalur, ada dua guru. Yang guru dospek, ada aspek. Bapak nggak paham ya? Terangin jangan. Ada yang tahu ada? Kalau dospek itu orang doyan speaker. Tapi ada saudara saya aspek, haram speaker. Kalau ada undangan speaker, haram. Terus ditanya, kamu naik haji pan di Masjid Haram, Masjid Badai kan speaker semua. Nggak mau jawab dia. Kan itu HP ada speakernya, nggak mau jawab dia. Nah akhirnya gara-gara dia nggak suka, dia musola, masih saudara saya juga. Yang tadinya umpamanya 20 meter dibikin 10 meter. Tapi ini masih dari daya rahmatan lil alamin. Yang tadinya sekian jadi lebar. Alhamdulillah. Nah, ini rahmat Allah. Subhanallah. Kembali lagi ya. Masalah bahwa Nabi adalah rahmatan lil alamin. Di antaranya Nabi akan berikan syafaat kepada Ibrahim. Datang, Kuka Musa, cek Nabi Musa, boro-boronya pahatan, saya punya kasus dulu di dunia, pernah pukul orang mati katanya. Nabi Ibrahim juga punya kasus, menurut Nabi Ibrahim, dulu waktu di sidang sama Namrud, pernah bohong katanya. Siapa yang mengajarkan berhala? Jawab Ibrahim, bal palahum kabiruhum, itu tuh katanya tapekong yang paling gede. Dia di akhirat itu malu itu, gara-gara itu. Gitu. Kalau Nabi Musa, waduh, malu aku. Aku pernah pukul orang mati. Gitu. Itu Nabi Isa malu. Berapa juta manusia mengaku Tuhan kepada aku, padahal aku belum pernah mengaku Tuhan. Lari kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, baru datang. Nah, udah miliaran rupiah dari mulai Adam sampai hari kiamat kumpul mencari syafaat. Hari kaum muslimin, coba apa yang tenang? Sujud langsung dia, sujud di bawah aras. Ini sekali lagi awas, hadis dalam Sahih Bukhari Muslim ada semuanya. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Saya sudah baca. Dan waktu itu saya bacanya dalam Fathul Bari, Sarah Imam Bukhari kalau salah. Nabi tidak langsung memberikan jawaban, saya kasih syafaat, enggak. Langsung
pas sajada, Nabi sujud di bawah aras, tahtal arsy, sujud di bawah aras. Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ya Muhammad, irpa ro'saka, sal tu'to, bahasanya pendek. Irpa ro'saka, sudah, sujudnya, sudah, bangunlah, kata. Kalau bahasa kita, sudah bangunlah. Mau apa lu? Mau apa kamu? Aku kasih, katanya. Minta, aku kasih sekarang. Bahasa juga, sal tu'to, padahal mah is'al, bahasa. Tapi bisa, sal tu'to, minta, aku kasih. Nih rahmatan lil alamin di sini. Ummati, yang keluar itu mulu. Dari lidah Rasul itu, mana umatku? Saya merinding juga nih. Tapi tidak dikatakan, mana istriku, kan enggak? Mana istriku, mana anakku, mana cucuku, enggak. Yang keluar mulut dari Nabi itu, ummati. Ini sebagian daripada rahmatan lil alam. Sebelum wafat Nabi, ummati. As-salah, wa ma malakatim. Itu juga bentuk dari dirinya rahmatan lil alam. Datang waktu di alam mahsyar yang keluar dari lidah mulut yang mulia, ummati. Maka yang keluar dulu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Di situ baru Nabi memberikan SK syafaat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Jadi tetap Nabi Ibrahim itu punya syafaat, tapi SK daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, makanya dikatakan Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Jadi gustinya para nabi, para malaikat muqarrabin adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hilimnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang diberikan, hati yang punya kasih sayang yang luar biasa, Raufur Rahim. Ketika kaum Thaif melempar Nabi. Nabi kan sudah ditolak dakwahnya. Di Mekah sudah ditolak. Berangkat ke Thaif. Nanti bapak-bapak boleh nanti kalau lagi ke Mekah umroh Thaif. Itu sejam, kalau sejam kurang lah. Kalau jalan tol gitu. Jauh berapa kilo itu? 100 kilo, tapi di jalan tol. Itu subur sekali di Thaif itu, luar biasa. Datang ke Thaif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya disambut dengan ramah, tapi disambut dengan lemparan batu. Tadinya disambut dengan ramah, karena orang Thaif itu daripada keluarga Nabi, keturunan Nabi, marga Nabi, turunan Hashim, Quraisy. Pas Nabi menyatakan bahwa aku adalah Nabi, Rasul, maka keramahan itu berubah menjadikan kesadisan. Nabi mau dibunuh, dilempar, para pemuda-pemudi keluarkan, suruh diarak-arak Nabi. Coba bayangkan, diarak Nabi, dilempar Nabi, sampai darah mengalir dari mulai sampai ke bawah, sampai ngerinya saya itu lihat sejarahnya, sampai sandal Nabi itu penuh dengan darah sampai membeku. Coba bayangkan. Saya tanya waktu saya di Thailand, di Patani, saya nanya kepada Maulana Karim, ya Syekh Karim, berapa kilo Nabi dilempar sampai berhenti? Dia jawab 10 kilo baru berhenti dilempar, karena mereka sudah capek. Maka dalam kitab berjanji di sana, wajaat malaikatul jibal. Maka datanglah malaikat gunung dan Jibril pun datang, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, saya ini malaikat gunung akan menawarkan kepada kamu bagaimana nasib orang Thaif ini aku akan tumbangkan. Aku akan gilas. Gunung ini aku akan tumbangkan kepada kaum Thaif. Malaikat Jibril juga begitu, sama. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Jangan. Coba, jangan.
Kalau saya nih, udah ceramah ada yang lemparin, ada tentara tembak, katanya begitu. Ulang ajar tuh orang katanya. Kalau Nabi jangan, padahal sudah berdarah. Tapi hatinya tidak berdarah, saudara. Kata Nabi, jangan, malaikat Jibril jangan. Aku harapkan anak cucunya dia ada potensi menerima hidayahmu, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gunung lewat. Di sini teruji Nabi mempunyai sifat hilim dan mempunyai kasih sayang, punya masa depan. Ini katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba. Hilimnya Nabi yang dasari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Sufyan 20 tahun siang malam membunuh Nabi. Siapa Abu Sufyan? Bin Harb, mertua Nabi. Itu musuh utama itu. Perang Badar, perang Uhud, mimpin terus. Bahkan yang paling kecil lagi, itu tentara Al-Ahzab ternyata koordinatornya. Ada film, dulu juga kan si Joshua itu ada perang multinasional ya. Ingat nggak? Waktu menggempur Irak, ingat? Ya, yang dipimpin sama si Joshua apa Double Juice? Dua-duanya itu kan. Sampai dirempuk itu Irak. Nabi juga pernah dirempuk. Siapa pemimpinnya dulu? Sekarang Joshua, dulu Abu Sufyan, mertua Nabi. Tapi Nabi selama jadi kafir tidak mendoakan supaya dia masuk neraka, tidak. Padahal harta tenaganya, Nabi itu dibunuh, harus dibunuh. Mertua sendiri. Tapi hilim di sini ada kasih sayang. Hilim. Allahu Akbar. Ketika Futuh Mekah, datang sama si Hindun, pamajikana. Gitu kan. Minta amanahnya pertolongan. Kemudian dia syahadat. Hindun juga syahadat. Bahkan diprotes. Hindun itu diprotes sama sahabat. Kenapa dulu kamu anti sama Islam? Si Hindun itu jawabnya ngomong, bukan Islam. Bukan saya masuk Islam, tas Islam masuk pada saya. Gitu si Hindun ngomongnya. Pemajikan si Abu Sufyan waktu itu. Tapi sekarang jangan bilang sih sekarang. Udah Abu Sufyan radhiyallahu anhu sudah tobat, sekarang udah insaf. Padahal kekejaman itu si Abu Sufyan waktu itu, mengerikan deh. Nabi mau dibunuh sampai dirempuk 10.000 tentara dia ngumpulin untuk menghajar Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi ketika Futuh Makkah datang, Abu Sufyan diterima imannya. Bahkan pengumumannya itu bikin geger sahabat. Man dakhala masjidan fahuwa amin, wa man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke masjid haram aman, siapapun. Karena waktu itu ada perlawanan juga. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Wih, kaget. Ini si bubuyutan ternyata dibikin markas juga sama Nabi. Subhanallah. Itulah akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ra'ufur rahim. Subhanallah. Bukan sayang sama orang beriman saja. Sama orang kafir pun. Subhanallah. Akhlak yang mulia. Subhanallah. Nah di sini maka kita tidak bisa dibandingkan nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita, tidak bisa, jauh berbeda. Kalau Nabi Musa gitu kan, tampiling Samir, Nabi Harun 40 hari di Badal ditugaskan untuk mengurus Bani Israel. Ketika Nabi Musa ke Gunung Turisina pada nyembah sapi, langsung yang dimarahin tuh Nabi Harun kakaknya, pegang kepalanya, coba bayangin. Dikepang kepalanya, kemudian jenggotnya. Kenapa ini bisa begini katanya? Gitu kan. Kenapa kamu biar? Bukan, saya sudah katakan kepada kaum ini, tapi mereka justru menyembah sapi itu, anak sapi katanya. Siapa gara? Musa Samiri, baru dilepas. La takhud birosi wala bilahi, lepaskan katanya. Musa jangan pegang kepalaku, jenggot. Coba. Karena Nabi Musa itu kan, kalau orang bilang temperamen apa? Ada malaikat nyerupain orang. Ini kalau bukan hadis Bukhari saya nggak kasih tahu nih. Hadis muskilat namanya. Hadis nggak masuk akal. Tapi yang meriwayatkan Imam Bukhari gitu. Datang malaikat menyerupai manusia. Siapa kamu? Saya malakal maut. Ditempeleng Pak. Jepret.
Coba bayang. Tapi kalau malaikat ngerupain malaikat nggak bakal ditempeleng, nggak bisa ditempeleng, nggak. Ya? Itu Nabi Musa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak begitu. Abu Sofyan begitu jahatnya kepada Nabi Muhammad. Hindun pernah merobek dadanya siapa? Hamzah. Tapi ketika masuk Islam, di hatinya terbuka. Itulah junjungan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Subhanallah. Wah, kalau punya akhlak begitu kita, waduh, damai Indonesia ini. Waduh, kalau kita mah saling buka kan. Saling buka aib, ya enggak? Tajasus, wah, Masya Allah. Apalagi sebentar lagi kita pilih pemimpin. Wih, dibuka, dikorek-korek. Yang enggak terjadi juga seakan-akan ada gitu. Subhanallah. Susah melanggar ayat semua kita ini. Apalagi ya Allah, kalau lihat YouTube saya kadang-kadang astagfirullahaladzim. Ini Islam. Saya sering katakan di Ajikro juga. Islam padahal madhab kiblatnya sama, sholatnya sama, rakaatnya sama. Gitu kan, nabinya sama, gitu kan, Abu Bakar, Umar, tapi berantemnya seperti sama orang kafir. Bid'ah, neraka, ujung-ujung neraka, weh. Kalau orang dulu kan Islam, orang kafir supaya Islam, ya enggak, supaya masuk Islam. Sekarang ada kalimat orang Islam dikafirkan, ini paling bahaya ini. Orang Islam sudah dikafir, neraka, ngeri juga itu. Itu harus apa namanya? Harus baca lagi Al-Quran. Wabima rahmati minallahi lintalakum. Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Udah Isra belum? Masih berapa menit lagi? Hah? Belum. Terus masih kuat, masih. 8 menit lagi insyaallah. Jadi hari ini kaum muslimin, kita ini pelajaran ini bagaimana kita supaya masyarakat ya mengikuti seperti zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Muhajirin dan Ansor, kerinduan kepada Nabi. Nabi itu mesem, Allahu Akbar. Itu kasih sayang Nabi sampai begini. Kalau jadi imam kalau jadi imam harus punya perasaan. Perasaan itu dari rahmat kasih sayang enggak? Lu kalau jadi imam sahabat jangan panjang-panjang. Paling khopib, enteng jadi imam. Karena di belakang ente ada orang yang incok, ya, yang pegel, yang bekser, yang mau ke pasar, Nabi sampai di sana. Tapi ada sahabat Nabi bikin geger. Mungkin udah tahu siapa namanya. Mu'adz bin Jabal, dia penghafal Quran yang paling canggih. Penghafal Quran juga ahli fikih. Sholat Isya, dia mikirin sendiri aja, nggak mikirin makmum. Allahu Akbar. Surat Al-Baqarah, rakaat pertama. Nggak dibayangin di belakang ada mu'alaf, ada kakek-kakek, nggak situ. Ada tukang kebun. Wah ini gawat ini. Aku nggak bakal husu ini, kebun belum disiram ini. Akhirnya itu tukang kebun lagi udah gawat ini pasti 1 sampai kan 200 lebih kan surat Al-Baqarah. Wah gawat ini kalau ikut aku mundur ya nama sholat sorangan. Si itu macan sarokan acan tukang kebun mau beres. Tapi mana bingung. Wah bingung ya. Lapor daripada dilaporkan ku aja yang lapor sorangan. Lapor datang, ya Rasulullah, aku salat sendirian, nggak kuat. Kenapa? Itu Mu'adz bin Jabal udah biasa itu sholat Isya, rakaat pertama surat Al-Baqarah. Waduh, gawat. Saya tanya nah, kalau saya di sini mengumumin, insya Allah nanti Isya, umpamanya jikalau nih, insya Allah Pak Kiai Taufik Rahman atau Uwa Opik, Ustadz Taufik mau imam. Diumumin. Sholat Isya. Dan insya Allah rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai selesai. Diumumkan. Bapak kesini nggak kira-kira? Mau tanya, mau kesini nggak? Gila. Boro-boro saju aing semakro gitu kuat. Nah itu kejadian. Di zaman Rasulullah. Siapa itu? Mu'adz bin Jabal. Bikin enak sendiri. Emang dia buat sendiri enak gitu kan.
Nih, sifat kasih sayang. Panggil Muadz, langsung udah beres sholat isya, panggil, dipanggil. Bahasanya itu subhanallah itu, karena sudah militer, di situ baru militer. Bahasanya bahasa militer, karena sudah bukan mu'alaf lagi. Muadz bin Jabal sebagai pemimpin, disipliner. Apa tanun ya Muadz? Muhammad, kamu jangan bikin resah masyarakat. Kalau jadi imam, lihat belakang kamu. Kan nggak sehebat kamu, nggak sesehat kamu, nggak sehusu kamu. Nah di situ. Jangan egois gitu kan. Jangan EGP. Emangnya gue pikirin, itu imam EGP itu kalau jadi imam di sini surat Yasin umpamanya, salat maghrib. Itu imam EGP. Kiai, jangan surat Yasin. Emangnya gue pikirin, bahaya tuh, jangan pakai itu. Nggak rahmatan lil alamin itu. Nggak jadi rahmat itu, nggak kasih sayang. Sampai di sana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Muadz bin Jabal juga dikasih. Nah kalau jadi salat isya walaili watini. Favorit Nabi tuh pernah membuat terlena salat isya itu, Nabi ketika membaca salat isya wacara watini. Kata sahabat, belum pernah aku dengar seindah Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian rahmatan lil alamin. Yang kedua, Nabi kasih sayang terhadap sahabat. Itu khutbah Nabi belum pernah diikutin sama kita. Kalau Nabi khutbahnya itu pendek, Jum'ahnya panjang. Kalau kita kan dibalik ya. Apalagi musim politik, apalagi politikus. Wih gawat itu. Dibahas tentang korupsi, si Sambo dibahas. Segala macam, Kapolri dibahas dalam khutbah. Akhirnya udah ada khutbah itu, pikirannya nggak ingat akhirat, gitu kan. Karena khutbah pendek khutbahnya 5 menit. Kalau khutbahnya 5 menit berarti Jum'ahnya 10 menit. Itu Nabi begitu. Kita ikut. So, rakaat yang pertama surat Jum'ah, rakaat yang kedua apa itu? Surat Al-Munafikun. Atau diganti, rakaat yang pertama Sabihis, rakaat yang kedua Al-Ataka. Itu Nabi suka itu. Tapi kita kan lucu. Khotbahnya 1 jam. Udah begini lagi. Apalagi yang punya kantor. Wah gawat ini. Begini lagi, begini. Boro-boro husu, jam tangan. Dilihat, jam itu. Aduh, aing mengis lapar, aing dah. Jam loh. Pas udah capek dia, udah capek jadi khotbah, sholatnya lemes. Allah, maca kuliah dan kulhu. Itu akibat emosi itu. Emosi di dalam khutbah. Ingin menjabarkan segala apa yang ada. Padahal tugasnya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jadi kalau ikut Nabi itu indah sebenarnya. Subhanallah. Yang terakhir, Nabi mencium cucunya. Jadi kalau Hasan Husain yang dicium ininya nih. Kalau Husain dicium ininya. Gitu. Kalau Hasan lain lagi diciumnya di mana itu? Di mulutnya. Gitu. Ternyata Nabi dikasih tahu bahwa Husain itu akan dipenggal kepalanya. Udah dikasih tahu sama Allah. Dan Hasan matinya diracun, sudah tahu Nabi. Cium gitu. Setelah ketemu. Terus sahabat Nabi ada orang dari Baduy kalau nggak salah. Ya Rasulullah, saya sudah punya 10 anak, 1 pun belum pernah saya cium katanya. Gitu. Kata Nabi, orang dia di dirinya yang tidak punya rahmat tidak mungkin mencium cucunya, tidak mungkin. Jadi harus ada rahmat kesan. Subhanallah. Jadi kita ini, insya Allah saya yakin Al-Hidayah ini di hati Al-Hidayah ini jamaahnya banyak kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Kenapa? Pantulan berjamaah ini mencerminkan, bisa menghasilkan, membuahkan gotong royong, kesepakatan dalam kebaikan. Ini kan hasil berjamaah hasil pengajian. Kalau nggak ada kemajuan, masjid tidak mungkin berpikir untuk dikembangkan. Bodo amat lah, rusak entek sebodo amat. Diletihkan kadang-kadang. Tapi ini alhamdulillah rahmat Allah datang kepada Al-Hidayah. Amin ya robbal. Barangkali itulah hadirin kaum muslimin, mohon maaf bila ada kekurangan. Masih banyak tentang rahmatan lil alamin. Banyak tafsir-tafsir nggak disampaikan sama saya.
Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak. Kirang langkungna nyuhun punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.